memang hampir semua rumah sakit di Surabaya ini semuanya saling komunikasi. Kita para direkturnya terus komunikasi bagaimana memberikan layanan yang terbaik. Jadi ada fenomena yang menarik tentang sistem rujukan. Jadi tadi malam yang terjadi di Promoraja yang saya tahu persis itu terjadi bukan rujukan, ya, terjadi kedatangan pasien-pasien dengan COVID yang cukup banyak. Sampai pagi itu masih tersisa 35, 34 sampai 35 pasien karena yang satu sudah masuk langkah, jadi ada 35 pasien di UGD. Ada yang datang sendiri, tapi sebagian dibawa oleh tim dari KMS itu, yang 112 dibawa ke sana. Dan pasien itu tidak ada komunikasi dulu dengan call center di Sutomo. Sehingga pasiennya dibawa begitu saja, terus kemudian ditaruh di UGD Misi 3. Jadi seperti itu akan menyebabkan petugas itu akan kerepotan menempatkan di mana sudah tidak keluar dengan lain, kemudian mengatur sampai pagi. Akhirnya pada saat akan dilakukan disinfeksi UGD-nya itu sekitar setengah 9, jam 8 dan jam 9, itu pasien masih menumpuk 35-an. Nah, akhirnya kawan-kawan di UGD itu minta jeda waktu. Mereka menulis dengan tulisannya perawat. Kehadiran teman-teman semuanya, kami nanti di sini ada 2 narasumber, saya dengan Pak Edi, ditambah lagi satu lagi narasumber adalah dari tim Gerak Cepat Surabaya. Jadi tim Gerak Cepat Surabaya ini di para dokter yang tugas 24 jam di Command Center 112. Teman-teman sekalian, kami merespon berita yang di beberapa hari ini dari semalam ya, terkait dengan kami ingin melakukan klarifikasi perkembangan yang ada di media dan di media sosial. Kita ingin meluruskan terkait dengan ada beberapa pernyataan yang berkembang di media yang menyatakan bahwa Pemkot Surabaya abaikan 35 pasien COVID. Perlu kami sampaikan bahwa kan sehubungan dengan media sosial yang ada muncul tentang di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang menolak pasien itu, ya kan? Berangkatnya dari situ. Sehingga pada tanggal tersebut kami ingin meluruskan kepada teman-teman bahwa berdasarkan data aplikasi yang kami masuk kepada 112, tanggal 16 sampai tanggal 18 yang masuk ke Command Center adalah 180 pengaduan, 13 adalah pengaduan kecelakaan, 13 ya. 5 yang kita antar ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, 3 kecelakaan, 1 diabetes, 1 lagi tipes, ya. Dari 5 itu 3 warga Surabaya, 2 warga di luar Surabaya. Kenapa diantar ke Dr. Sutomo? Kecelakaan itu karena lokasi kejadian dekat sekali dengan rumah sakit, sehingga untuk keselamatan pasien maka diantarlah ke rumah sakit terdekat. Aplikasi 112 itu 24 jam non-stop untuk menerima pengaduan, keluhan, dan melayani warga Surabaya. Berdasarkan laporan yang kami kirimkan ya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu ada 5 pasien. 5 pasien itu, 3 pasien adalah korban kecelakaan di Panglima Sudirman, di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pasar Kembang, dan Jalan Legundi. Jadi jika Rumah Sakit daerah Dr. Sutomo itu mengklaim 35 orang, sementara data yang kami terima itu 5 orang. Ini ada tanda terima, ya. Kami bisa tunjukkan. Ini tanda terima pasien. Ya. Teman-teman, setiap kami kirim pasien, ya, ini nanti tim TGD yang akan jelaskan, bantu ke saya penjelasan pengiriman pasien ke rumah sakit, itu ada SOP-nya. Ada SOP yang kita antar sampai ke rumah sakit ataupun sampai ke kediaman orang itu, kita antar. Jadi nanti akan dijelaskan sama dokter yang tim TGC. Jadi tidak kita antar, kita terantarkan, tidak. Jadi ini tanda terima.
ada 5. Jadi kalau memang rumah sakit ngomong ada 35, ya tolong tunjukkan ke kami 35 itu tanda terimanya siapa, warga mana. Apa benar-benar itu semua 112? Karena kan rumah sakit kalau sudah masuk antar kepada rumah sakit pasien, seperti yang katanya tidak boleh menolak pasien, ya harus diterima toh. Begitu warga itu menelpon, memberitahu, melaporkan ke 112 secara sistem, ketika dia melakukan pengendrian data itu sudah masuk dalam aplikasi dan terbagi secara otomatis. Yang kecelakaan, yang non kecelakaan itu terbagi. Ya. Lalu kalau memang itu nanti data itu harus keluar untuk ada eksekusi, maka secara otomatis penarikan data itu pun juga langsung dilempar ke teman-teman yang bertugas di lapangan. Kalau mengklaim bahwa itu adalah pasien COVID, untuk bisa diduga itu pasien COVID kan, itu kan harus melalui proses swab. Ya, jadi tidak bisa langsung mengklaim itu. Kita juga sendiri tidak tahu kan. Nah, jadi kita bantah itu, teman-teman ya. Kita hanya ingin meluruskan berita yang berkembang yang hari ini terus di media. Dan kami ingin menjelaskan bahwa data yang masuk yang diantar oleh Comment Center 112, karena 112 itu Surabaya, ya pemerintah Surabaya itu ada 5 orang. Sekali lagi 5 orang, bukan 35 atau 34 atau 39 yang berkembang di media. Dan tidak pernah kami mentelantarkan pasien. Ketika sudah ada berita naik di sisi roomnya, sudah turun ke posko lewat HT biasanya, itu kita biasanya langsung menuju sasaran. Jadi yang berangkat 3, jadi dokter, ada perawat sama driver. Jadi memang SOP-nya sudah seperti itu. Ketika sampai di lokasi, ada beberapa dari jajaran samping, ya teman-teman dari Linmas, dari ini yang ikut membantu. Nah di situ kita tentukan nanti, apakah ini kejadian ini cukup ditangani di tempat, atau memang harus dirujuk. Jadi seperti itu. Kalau misal ternyata harus dirujuk ke rumah sakit, itu biasanya kita rujuk. Ketika di rumah sakit kita tidak langsung taruh gitu cok, sudah tinggal, tidak mungkin, karena semua yang bersangkutan bersangkutan dengan pasien itu kita coba selesaikan. Ini mungkin perlu saya sampaikan Pak Dokter ya, kadang-kadang kita yang ditahan malahan. Jadi kadang-kadang kita tenaga medis itu ditahan di rumah sakit karena apa? Tidak ada yang ini, keluarganya nggak ada begitu, jadi kita yang harus bertahan di situ sampai ada yang betul-betul bertanggung jawab, baru kita bisa meninggalkan pasien. Ini yang umum ya. Tapi yang teknisnya, SOP-nya ketika kita datang diterima oleh rumah sakit, kita sampaikan keluhannya ya, hasil pemeriksaan segala macam. Kemudian kita juga sama, semakin Hikser ya, seperti ini, jadi sama. Jadi kita isi ini. Ini kita terima, kita isi ya ini. Jadi kondisi pasien datang itu sudah ada. Apa itu? Ini semacam first assessment ya. Jadi kesimpulan awal ketika kita di lapangan itu apa? Itu kita tuangkan di sini, self assessment. Nanti kita juga minta ini. Ada terima. Jadi dari tim kita yang membawa sama petugas di sana. Jadi dokter yang di rumah sakit. Nah, jadi di rumah sakit juga kalau itu sudah oke, dia itu bisa kita komunikasikan apa bisa ditinggal. Jadi nggak langsung enggak bisa. Tetap kalau sudah selesai, kadang-kadang ini juga perlu saya tambahkan. Kadang-kadang kita di rumah sakit itu bertahan juga. Kadang-kadang pasien belum stabil, kita tidak mungkin mengambil alat-alat kita. Alat-alat kita ditahan dulu di situ sampai pasien stabil baru diambil. Itu kadang-kadang memakan waktu sampai 1 jam Pak Hikser kadang-kadang. Tapi ya teman-teman karena harus istilah close ya, kasus itu harus close, harus selesai. Jadi kadang-kadang teman-teman itu bertahan di situ. Kita tidak akan pernah meninggalkan pasien kalau betul-betul belum diterima. Diterima artinya ada sudah terus yang menangani siapa. Nah itu dia, seperti itu. Pada intinya ketika kita melakukan rujukan untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan rujukan ke rumah sakit, entah itu ke rumah sakit yang sifatnya rumah sakit
milik pemerintah kota ataupun rumah sakit terdekat sesuai dengan di mana TKP itu terjadi ataupun atas permintaan pasien tidak kita tinggalkan begitu saja, karena di situ pasti ada form serah terima antara petugas kami yang bertugas saat TBC dengan petugas yang ada di rumah sakit. Kalau tadi disampaikan oleh Dr. Suluh bahwa sebetulnya kami para petugas yang ada di lapangan justru malah sering tertahan dan sebagainya, sehingga kalau dikatakan meninggalkan pasien begitu saja itu sangat kecil kemungkinan, karena dari pihak rumah sakit sendiri sebetulnya menginginkan siapa ini penanggung jawab untuk pasien ini yang dikirim, yang kadang-kadang tidak ada keluarganya sama sekali, atau ketika kita menghubungi keluarganya itu mungkin dalam sedang keadaan bekerja, keluarga pasien tidak bisa datang dengan cepat, kita yang tertahan dan membantu segala situasi dan kondisi saat di rumah sakit. Seperti yang tadi disampaikan beliau, bagaimana SOP yang harus kita jalani, dan itu sangat ketat karena ini terkait dengan nyawa orang. Jadi kita tidak main-main, pemerintah kota tidak main-main untuk itu. Mekanisme dari 112 ini adalah panggilan darurat yang 20 call 24 jam. Jadi kita ketika ada pengaduan atau permohonan bantuan kedaulatan dari siapapun melalui telepon 112 nanti akan diterima oleh 21 line telepon yang ada di situ, ya. Ada 21 petugas yang ada di situ. Nah, tugasnya teman-teman Darlok itu adalah menghubungi keluarganya yang ada di data yang dia punyai oleh pasien. Kalau itu terkait dengan kecelakaan, terkait dengan kita temukan sakit di lapangan, itu kan tugasnya itu seperti itu. Sehingga ketika dia sampai di rumah sakit, biasanya kan rumah sakit minta data penjamin siapa orangnya harus ada di situ. Itu dari Darlok Linmas itu mereka yang akan berada di situ sampai keluarganya datang. Sehingga teman-teman TGC itu segera meninggalkan tempat, ya, bukan melarikan diri, tapi yang diurusi di Surabaya itu banyak. 112 itu urusannya beda dengan tim yang bawa COVID, pasien COVID itu beda. Di Surabaya itu beda, jadi tidak bisa sama. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pasien COVID itu ditaruh di Dr. Sutomo terus diterlantarkan itu dianggap tidak manusiawi, itu salah. Ya, ada dua tim di kita. Jadi kalau tim yang tadi tim 112 yang sudah dijelaskan urusan itu, yang tim COVID itu sendiri karena menggunakan APD lengkap. Kalau di lapangan ketika 112 itu hampir tidak pernah kita temukan OTG yang swab positif. OTG yang swab positif itu yang kita lakukan, mereka OTG swab positif, hasil swabnya mereka positif, tapi mereka nggak ada gejala sama sekali. Seperti kita ini, lari aja kuat dia, mau jalan mau nyanyi itu masih kuat. Sehingga tapi orang ini membawa virus. Nah, ini orang yang OTG swab positif ini kita lakukan isolasi di asrama haji, karena mereka dalam kondisi aktivitas, bisa melakukan aktivitas dan ada gejala sama sekali. Yang jelas kita bicara SOP. Kalau bicara yang terima siapa, ini siapa, wah itu sudah masuk ke investigasi. Jadi Pak Sadek, kita sudah menunjukkan bahwa kita punya SOP cara kerja seperti itu. Ya, ini beliau-beliau ini dokter. Ya, sesama tenaga medis itu punya etika. Ya, jadi dan itu etika itu dijunjung tinggi di kedokteran itu. Kalau saya tahu saya ya. Prosesnya pun juga rapi. Rapi itu karena ini keselamatan dengan nyawa manusia. Tidak bisa kita samakan dengan bawa apa ya? Saya nanti ngomong nanti Anda nanti senang kalau saya ngomong panas lagi kan? Nggak bisa gitu loh. Tapi biarlah sudah gitu loh. Kita bekerja saja. Tapi kalau ada yang bengkok-bengkok ya kita luruskan informasi itu, kasihan. Dapat informasinya keliru gitu. Jadi SOP kita tuh begitu. Nah, tinggal kalau di sana mau menunjukkan bahwa dia punya 35 pasiennya, sudah bawa ke saya, tunjuk. Mana datanya? Tunjukkan ke kami. Selesai toh. Karena kami sudah buka data. Teman-teman sekalian, kita tidak maksud, kita hanya ingin menyampaikan yang benar, yang kita miliki, data yang kita miliki. Seperti itu SOP. Jadi kita tidak bisa siapa-siapa yang terima ya. Semua pihak memantau tentang kejadian seperti ini.
kita serahkan kepada beliau-beliau lah yang mempunyai kewenangan. Tetapi bagi kami, kepentingan kami lakukan klarifikasi satu terkait dengan data Comment Center 112. Kenapa? Karena data Comment Center 112 itu secara aplikasi masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh Kominfo. Jadi kehadiran saya ini menjelaskan data yang masuk ke dalam sistem kami. Lalu kami melakukan cross-check data itu dengan teman-teman yang ada di lapangan, Linmas. Apakah sama data yang kami terima dengan yang melakukan pengantaran di lapangan? Ternyata sama. Ini kan ke IGD, ya. Ini kecelakaan di jalan. Terus nolong orang. Bukankah beliau pernah berkata, ya, pasien itu tidak boleh ditolak, ya toh? Jadi saya balik aja itu. Nah, selama ini apakah Pemprov ketika menemukan sebuah data seperti yang bukan tadi, apakah tidak pernah menanyakan ke Pemprov? Saya punya ini, tapi datanya mana ini? Ada cross-check nggak? Sampai sekarang nggak pernah ada. Jadi kalau kami boleh, karena panjenengan tanya, ya itu lebih baik. Itu bisa di-share ke kami juga bisa punya data, terus kita coba sebelum terpublikasikan ke publik. Biar publik tidak seperti dipertontonkan, ya. Jadi kita setuju, karena sebenarnya yang selalu mengeksekusi di lapangan adalah kabupaten kota, ya, kita yang ada di lapangan ini. Jadi kalau memang kita terbuka, apa saja kita akan terima. Kalaupun kita keliru, kita siap dikoreksi. Tapi kalau kita benar, kita juga harus melakukan pembelaan bahwa kita punya data yang seperti ini, seperti itu, ya. Nah, dan harus kami luruskan karena kami tidak pernah melantarkan warga kita. Ini masalah kesehatan tidak mungkin. Ini para dokter, ya. Jadi TGC itu ada dokter, pasti 24 jam, ya dok, ya. Ini dokter semua nih, beliau-beliau ini yang menyaksikan 24 jam. Jadi kalau berita hari ini bilang tim Comment Center melantarkan pasien COVID, hati beliau itu semua sedih. Betul. Nggak mungkin mereka melakukan hal-hal seperti itu, karena ini nyawa, tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Kita ada TGC, ada orang yang memerlukan bantuan, itu sudah kita tolong, sudah kita antar ke rumah sakit kalau mereka perlu ke rumah sakit. Itu kita masih dituduh menelantarkan. Bagaimana kalau kita tidak ada 112, tidak ada TGC? Bagaimana nasib 180 orang yang laporan dalam waktu 2 hari itu tadi? Itu aja, terima kasih.